tiap kelas kabarin ya. Setidaknya ada satu perwakilan dari kelompok yang hadir aja. A2B udah, Bu. Oke, nah tunggu Dini punya ya. Padahal aku udah mulainya udah telat. Tetap saja, dasar Indonesia Raya. Kelas aku kayaknya perwakilannya udah ada deh, Bu. Oke ya. Sip. Oke, ini walaupun nggak open cam, sebenarnya steady in here kan ya? Nggak yang ngapa-ngapain gitu. Mendengarkan aku kan, memperhatikan aku. Standby, Bu. Ya, Bu. Oke ya, aku anggap oke semuanya. Oke, selamat siang semuanya. Jumpa kembali di layar yang berbeda, yaitu di nitrimetri. Nitrimetri sebenarnya kalau ditanya Bu, lembar kerjanya gimana? Lembar kerjanya sama, karena kan semuanya titrasi, volumetrik ya. Nanti kalau lembar kerja berbeda itu nanti pas kalian praktikum instrumen ya. Jadi lembar kerja sama dengan lembar kerja kayak kemarin yang titrasi, tinggal ya judulnya dilengkapin biar nggak minus laporannya ya. Makanya kenapa saya strict banget judul itu harus dilengkapin ya. Kita lagi ngapain, lagi ngerjain praktikum apa, ya mesti jelas gitu dari judulnya, jangan cuma nitrimetri gitu, nggak tahu nitrimetri dalamnya apa, ya penetapan kadar zat aktif, sampelnya apa, penetapan kadar titik-titik sampelnya apa dengan metode nitrimetri, nah kayak gitu dilengkapin ya judulnya. Nah cepet aja karena emang udah kalian udah mulai terbiasa ya, udah mulai terampil dengan adanya dengan titrasi ini. Mungkin agak beda sama yang semester sebelumnya, titrasinya mungkin lebih simpel, yang ini mungkin agak jelimet karena didetailin semua prosedur dan kalian buat karena udah buat sebelumnya pasti ya udah ngerti ya. Hampir sama dengan yang sebelumnya, berbeda adalah di tiap-tiap reagennya. Oke, saya share ya. Kelompok yang kemarin piket buat apa aja? Halo. Yang kompleks, Bu. Bukan. Yang nitri, yang Dini udah buat. Sorry, Oh. pertanyaannya buat kelasnya Dini. Iya. Bikin natrium nitrit, Bu, terus metilen blue sama Sama apa? Propiolin OO, Bu. Oke, ya betul. Nah, ini ya. Oke, betul. Nah, udah dibikinin sama temennya. Mungkin kelompoknya Sally karena hari Rabu, nanti buatnya Senin, kalau enggak Selasa janjian aja sama Pak Panca. Apa aja yang dibutuhkan di nitrimetri, yang pasti ada larutan baku sekundernya. Yang dibuat sama piket kelompok itu 1N. Ya, lalu baku pembandingnya. Semua kelompok baku pembanding sama, nanti dibedakan seperti biasa sama sampelnya. Kalau silakan PJ nanti bagi sulfadiazin itu serbuk ada di IKIVA, sulfanilamid silakan beli ya di luaran. Oke, murah kok harganya, nggak mahal. HCl pekat itu ada udah Mbak Hani buat kalau nggak salah, atau Mbak Hani pindahin dari botol reagen yang sesungguhnya ke dirigen biar lebih gampang ngambilnya. Lalu indikator tepreolin udah dibuat sama kelompok piket, metilen blue udah dibuat sama kelompok piket. Alat ini yang diperhatikan kalau nggak bawa alat ini, karena kenapa saya tulis alat ini, karena nggak disediain sama kampus. Kalau yang disediain sama kampus ya kayak buret, alat-alat gelas lainnya disediain. Kalau ini sampai kalian nggak bawa, berarti nggak usah praktikum ya. Baskom, pinjem dulu, punya ibu, punya mama, punya mami di rumah, baskomnya dibawa dulu, tapi baskom nggak usah yang gede-gede ya, yang baskom yang biasa aja, yang kecil. Kalau yang gede-gede buat cuci baju jangan dibawa ya, nanti kecarian juga sama mbaknya di rumah. Yang kecil aja baskomnya, satu kelompok satu, jadi jangan bawa dua. Kalau bawa dua minjemin temennya nggak apa-apa. Es batu jangan bawa es batu yang kotak-kotak kecil, tapi es batu yang bikinlah dari sekarang es batu yang satu plastik literan gitulah gitu. Saya nggak tahu di deket IKIVA ada jual apa enggak,
kalau bisa sih bawa aja yang rumahnya deket atau emang udah dikoordinarin sama satu orang, tolong bawain es batu gitu ya. Terus garam kasar tuh dalam artian kenapa garam kasar? Buat dia menghambat pencairan es batunya itu ya. Garam kasar ini nggak usah yang beriodium itu seperti garam dapur, sayang ya, mahal. Kalau garam kasar itu tahu nggak sih garam yang buat garamin si ikan-ikan itu tuh yang kotak-kotak, ntar kamu ancur-ancurin bisa, ntar ada juga yang jual udah dalam keadaan hancur tapi dia nggak halus hancurnya, cuma kayak granul-granul besar gitu. Termometer panjang ini nggak usah dibawa sama kalian, kampus bawa, tapi tiap kelompok harus punya ini ya, karena tiap titrasi itu termometer nyantol di situ ya. Jadi pastiin begitu masuk termometer panjang ini ada, alat gelas semuanya udah dicuci, dan es batu nggak ada drama-drama lagi. Bu, lupa bawa es batu, terus keliling buaran nyari es batu doang ya. Sama Baskom nggak ada minjem sama kampus nggak nyiapin. Bawa Baskom sendiri, Baskomnya nggak usah yang gede, yang sedang aja. Oke. Prosedurnya apa? Yang pertama pembuatan LBS. Berarti ntar ada tambahan ya, pembuatan LBS, pembuatan pembuatan LBS, lalu tambah pembuatan indikator trepeolin sama indikator MB ya. Jadi ada tiga pembuatan yang LBS yang kita pakai itu adalah natrium nitrit ya. Nah, ini tanya sama kelompok yang lagi piket. Kelompok yang piket tolong buat prosedurnya udah rapi, perhitungannya juga udah rapi, sumber literaturnya juga sudah rapi. Jadi teman-teman yang lain udah tinggal salin aja istilahnya, walaupun mereka nggak mengerjakan, tapi mereka harus ngerti juga ya yang dikerjakan sama kelompok piket. Oke, yang poin 1 udah ngerti ya, udah paham seperti biasa. Lalu pengenceran si natrium nitrit itu dari 1M ke 0,1 M. Butuhnya 250 mili aquades. Ya, tambahin aquades. Lalu yang poin ketiga kita udah ada LBS-nya yang 0,1. Lalu kita pembakuan si LBS dengan menggunakan baku primer serbuk asam sulfanilat. Ya, asam sulfanilat. Dengan cara seperti apa? Nah, ini dia. Si serbuk Nah, si Erlenmeyer isinya adalah miligram asam sulfanilat. Berapa Bu yang harus kami timbang asam sulfanilat? Balik lagi ke rumus yang seperti biasa ya. Nih rumusnya, hitung dulu berapa miligram yang akan kita timbang seumpama larutan ininya adalah 25 mili. Paham sampai sini? Saya mau dengar suaranya, paham atau tidak? Paham Ibu. Oke. Ya, hitung miligramnya seperti biasa. Catatan dari sekarang udah mulai, kan udah tahu ya sampelnya apa, udah tahu si LBS-nya apa dan baku pembandingnya apa. Silakan cari sama BE sama BM-nya. Ya, silakan cari BE sama BM-nya, bikin reaksinya biar masuk udah firm gitu, udah nggak yang ngawang-ngawang lagi, nggak lama lagi ya. Makanya saya bilang makin hari kita kesini tentang volumetrik udah makin lihai karena kan udah terbiasa ya. Nah, lalu udah dapat nih miligram yang akan ditimbang si asam sulfanilatnya, lalu ditambah si 0,2 gram natrium bikarbonat. Kenapa ditambah natrium bikarbonat? Silahkan taruh di pembahasan ya. Semua penambahan reagen yang ada di prosedur silahkan taruh di pembahasan. Toh kalian juga sudah menerima teorinya ya. Pasti udah ada lah bisa membahas dengan rinci kenapa ditambah si natrium bikarbonat, lalu tambah 10 mili aquades, lalu ada penambahan reagen lagi 10 mili HCl. Tujuannya juga silahkan taruh dilengkapi di pembahasan. HCl-nya jangan sampai salah, HCl pekat.
Kalau nggak pakai HCl pekat, dia tidak akan terbentuk reaksi diazotasinya. Paham? Paham, Bu. Iya, Bu. Paham. Udah Oke. masuk nih semua di dalam satu Erlenmeyer ini. Lalu sebelum ditambahin si indikator tropeolin sama MB, itu kita harus dalam kondisi 15 derajat Celcius. Ya, gimana caranya, Bu? Jadi jangan langsung dititrasi dulu, tapi bikin dia suasana 15 derajat Celcius dulu, baru kalian boleh titrasi. Caranya apa? Bikin penangas es. Penangas es bisa, ice water bath bisa, terserah penyebutannya apapun gitu. Ya, di penangas es, lalu tambahkan es batu, tambahkan garam di sini. Ya, jadi nggak usah tambahin air, es batu pure. Tuk, 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 tuk. Oh, sama bawa palu. Ya, es batu bawa, palunya nggak bawa, ya agak ini juga bingung nanti ngetoknya kan nggak mungkin ngetok di kepala kan ya. Nah, di bawa palu beberapa ya, mungkin satu meja bawa berapa lah, 2 palu atau berapa palu, tahu kan ya palu ya? Mesti Ibu gambar nggak palu? Tahu kan ya palu ya? Hammer. Tahu, Bu. Oh, ya gitu, takutnya nggak tahu ya. Oke, apa namanya? Udah masuk termometer panjang juga diusahakan punya tiap kelompok biar nggak ada drama pinjem-pinjeman, karena kan ini banyak ya, nanti ada tiga ada triplo dilakukan. Nah, lalu udah nih 15 derajat Celcius. Naruh termometer pun harus dalam keadaan benar. Catat baik-baik, termometer tidak boleh menyentuh tangan. Jadi pegang termometer nggak pakai tangannya. Pakai tali atau pakai apa, kalau nggak ada, kalau kalian dapat dari lab nggak ada talinya atau apa, silahkan pakai karet, pokoknya bawa karet deh. Kayak saya dulu praktikum biasanya bawanya karet. Nah, bawa karet, cantolin biar bisa ngegantungin, dan termometer ujung bawahnya ini tidak boleh menyentuh kaca si Erlenmeyer ini, karena nanti mempengaruhi suhunya, nanti beda. Kalau ntar pakai tangannya ntar malah mengintervensi suhu tubuh, dari intervensinya datang dari suhu tubuhnya. Kalau misalnya pakai si ujungnya nempel sama si Erlennya, ya namanya nempel sama si Erlen, ya udah berarti Erlennya dingin banget kan. Nah, itu ntar dia bukan menggambarkan suhunya si larutan, malah menggambarkan suhunya si Erlen. Jadi pastikan dia menggantung di larutannya itu. Makanya kenapa saya minta aquadesnya sampai 100 mili ya. Jangan hemat-hemat. Jadi biar tahu nih ngambang apa namanya, nggak terlalu apa namanya, kalian bisa ngelihat oh nih ada nggak terlalu mepet gitu sama dasar. Nah, udah suhu di bawah ya, suhunya harus di bawah 15 derajat, baru boleh kalian tambahkan indikator tropeolin sama methylene blue. Kalau kalian ingat waktu kalian teori, indikator ada 3 untuk nitrimetri, yaitu indikator dalam, indikator luar, dan potensiometri. Ya, saya ulas dikit lah ya. Kalau indikator luar itu kalau kalian pakai KI. Ya, saya nggak pakai KI, nggak pakai indikator luar, karena nanti kalian akan ketemu KI itu indikator KI di iodometri. Jadi udahlah, nggak usah pakai salah satu indikator aja, juga waktunya juga udah nggak kayak dulu. Kalau dulu praktikum tuh sampai 6 jam. Nah, kalau praktikum sampai 6 jam, 2 indikator itu kita peragakan, indikator luar sama indikator dalam. Nah, indikator luar, KI itu dalam bentuk pasta diolesin di kertas saring, jadi kayak ngoles selai di roti. Nah, itu ntar cairan yang ada di Erlenmeyer ditetesin di kertas itu, melihat perubahan warnanya. Itu indikator luar. Kalau indikator dalam ya karena itu tadi di luar, kita netesinnya di luar. Nah, indikator dalam adalah indikator yang diteteskan langsung di dalam Erlenmeyer. Ada 2, yaitu tropeolin sama methylene blue. Tujuannya kenapa ada 2 ini, silakan taruh di pembahasan. Biasanya kalau methylene blue itu hanya untuk mempertegas warna aja, karena tropeolin itu nanti warnanya merah. Oke, titrasinya perlahan ya, perlahan. Saya ulangi lagi, perlahan. Jadi jangan digaspol. Gaspol kemarin mah udah ada di alkali, asidi kan pada ngocor, seret ngocor kan, gitu ya. Karena pembentukan reaksi ini adalah reaksinya perlahan. Kalau sampai ngocor, kalian buretnya ngocor, itu ganti buretnya.
Dan kalau sampai kalian nggak sabaran juga nanti mempengaruhi hasil kadarnya juga nanti beda. Ya, titrasinya perlahan 7-8 tetes tiap menit. Perubahan dari warna ungu ke biru langit. Biru dongker nggak boleh, yang diterima adalah biru langit. Ya, biru langit. Nanti kita langsung lihat aja pas praktikum. Saya dampingin pastinya kalau yang baru kelompok pertama kali baru mau titrasi. Ini dia, lalu hitung si molar, konsentrasi molar LBS-nya, miligram asam sulfanilat, ya kayak biasa ya rumusnya, BE sama BM sekali lagi cari dari sekarang ya, biar masuk nanti pas praktikum semuanya berjalan dengan smooth. Oke. Penetapan kadar sampel PJ nanti ada 2, sulfadiazin dan sulfanilamid. Ini semua bentukannya serbuk, nggak ada yang tablet. Kalau mau yang tablet juga nggak apa-apa, nanti ntar ada perhitungan beda lagi kayak tablet biasanya ya. Tapi kalau sulfadiazin ini yang dari IKIFA ya, IKIFA yang siapin ya, sulfanilamid aja yang beli dari luar. Tapi kalau nggak salah sulfanilamid semuanya serbuk sih di luaran. Oke, seperti biasa, saya berapa miligram sampel yang aku bakal timbang ya, aku nimbang berapa ya, hitung dulu ya, terus tambah pelarutnya. Pelarutnya aku dapat apa ya pelarutnya untuk sampel ini, ya itu berarti cari dulu di literatur yang ada, kan udah tahu sampelnya apa, udah tahu apa namanya LBS-nya apa, tetap ditambahkan HCl, lalu dinginkan sampai 15 derajat, di bawah, amannya di bawah ya, di bawah 15 derajat. Tambahkan indikator 5 tropeolin metilen blue 3 tetes, titrasi perlahan lagi 7-8 tetes per menit. Ya, dari ungu ke biru langit. Kadar sampel seperti biasa, ini rumusnya. Molar, semua satuannya molar ya. Komplekson, nitrimetri semuanya molar, bukan normalitas. Kita nggak bukan reaksi ionisasi ini. Kalau reaksi ionisasi pasti adalah normalitas ionisasi ya, ada plus, ada ada muatan, ada yang min, ada yang plus, nah itu ionisasi. Lalu persen kadarnya itu ya seperti biasa miligram praktikum per miligram timbang kali 100%. Oke, saya hanya ulas prosedur praktikum aja. Mungkin kalau teorinya udah pada dapet ya di teori waktu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Cepet kan? Udah mengerti belum? Mau nanya jualan esnya di mana? Ibu nggak tahu, ibu nggak bisa jawab. Nih, yang penting dibawa. Reaksi, tolong dilengkapi semua reaksi. Berarti kalau pembakuan ya reaksi pembakuan antara asam sulfanilat sama si LBS-nya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ibu, Ini Ibu. sulfanilamid kan kita bawa sendiri ya, Bu. Bawa berapa, Bu, kira-kira? Bawa itu 1 bungkus berapa gram ya? Tolong dong cariin dong, bantu Ibu. Berapa gramnya Ibu? Itu yang obat luka itu kan ya, Bu? Yes. Yang bubuk-bubuk itu loh. Iya. 3 gram. 3 gram, nah itu kan kalian kan udah ini ya, udah ngitung miligramnya, udah ngitung si miligram sampel yang akan kalian pakai tuh. Nah itu kira-kira bawa segitu. 1 saset 3 gram. Oke, ada lagi? Bawa 1 saset aja ya, Bu? 1 kelompok. Ya elah pelit amat, bawain kayak buat ibu juga gitu, 5 saset gitu. Ini buat ujian, buat ujian kalian juga, modal gitu, aku punya modal buat kasih soal buat kalian. Jadi nggak beli-beli lagi. Ayo, apalagi? Bu, kan pembagiannya tadi kan cuma 2 sampelnya, Bu, sulfadiazin sama sulfanilamid. Berarti saya ada 11 kelompok. Berarti 5 sama 6 ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya, baginya adil lah. Seadil-adilnya kemarin yang belum bawa, belum beli dari luar.
Tuh, kayak gitu aja. Kemarin tablet saya susah banget, Bu. Iya, dah itulah perjuangan mahasiswa. Apalagi dinginkan ya, kalau batu es kayaknya mesti bawa banyak deh, ini lagi hot banget ya. Ibu, aku mau nanya. Apa, Din? Tapi di luar topik, ini tentang absensi, Bu. Masih nggak hadir di SIA. Ya ampun, iya, Ibu belum. Sebentar. Iya, Bu. Kasih kelasnya Dini. Ibu tuh kelemahannya gitu, abis ngajar nih, asik ngajar, lupa ngabsen. Tenang, Din, bukan kalian doang kok. Emang Ibu nih sifat jeleknya begini nih. Habis Oke. Dini kelas berapa, Din? Kelas 1B, Bu. Reguler 1. Oke ya, Din, udah paham ya kelasnya ya. Besok kan kalian nih pionirnya nih. Iya, Bu, paham. Udah teman-teman yang ingetin lagi, teman-teman yang piket, mohon udah bikin prosedur yang baik, lengkap, terus perhitungan literaturnya dapat dari mana, BE-nya berapa, BM-nya berapa, BE-nya berapa, nah biar teman-temannya bisa langsung catat di situ. Kalau enggak sih sebelum masuk langsung difotoin aja yang kemarin tuh, gitu. Jadi masuk udah nggak share-share lagi, kemarin lu bikinnya gimana, sama lagi nanti. Biar cepat pulangnya. Nah, ini kan Bawa termometer disediain kan, Bu, di lab ya, Bu? Iya, disediain. Jangan bawa ya, soalnya kalian bawa pasti ntar termometer ketekan. Yang diketek-ketek itu. Nggak usah, ini kan termometernya mesti yang panjang, yang lab punya. Ini indikator yang dipakai tuh sebenarnya ada indikator tuh ada 3 ya kalau nitrimetri itu, cuma nggak pas waktunya, singkat banget, sayang banget sih sebenarnya. Kalau kayak gitu bisa saya ajarin indikator luar, indikator dalam, sama potensiometri. Tapi nggak apa-apa, udah dapat dari teori mungkin ya. Kemarin teorinya indikator luar seperti apa, potensio seperti apa. Oke, kita peragain salah satu aja. Ntar sampai jam 2 lagi, sampai jam 3 lagi. 6 jam biasanya. Nggak tahu sekarang kenapa kimia farmasi jadi cuma segitu jamnya. Ada lagi teman-teman? Terakhir, Bu, yang sampel emang nggak ditambahin natrium bikarbonat ya? Sampel enggak? Ya, oke. Sampel enggak. Ya, tujuan penambahan tiap-tiap parameter, tiap-tiap regen silakan dicari dari sana. Sebenarnya tugas-tugas kalian itu sudah ada kok jawabannya di tugas-tugas kalian itu. Kan kalau udah pernah ngerjain tugas kan. Ya. Sebenarnya sekarang akses belajar tuh udah gampang, nggak kayak zaman Ibu. Susah, mesti ke perpus mana. Sekarang mah semua udah serba online. Aduh, hebat sekarang. Harus lebih hebat dari zaman Ibu kalian teh. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, mau Ibu sudahi responsinya, bukan kelas ini mah, responsi. Nih ya, berarti ingat ya, kelompok piket, indikator tepiolin, indikator metilen blue, sama si LBS-nya. Ada 3 prosedur. Itu kalau teman-teman yang lain ditambahin di lembar kosong aja. Oke, ada lagi? Garam, Bu, kita bawanya berapa, Ibu, kira-kira? Apa? Garam buat sekelas aja berapa kira-kira? Berapa ya? 3 kilo cukup nggak ya? Murah kok itu. Dia mau belinya per apa ya? Nanti gunain bukan per kotak. Satu itu tuh ada 10 kotak kalau nggak salah. Daripada ngetumbuk-tumbuk lagi, beli aja yang udah ngegranul. Saya kemarin beli, Bu, yang bentukan sekilo gitu, plastik sekiloan gitu, Bu, 7.000. 7.000 udahlah satu kelompok bawa itu, soalnya gunainnya banyak. Satu kelompok satu itu 1 kilo aja. Biar es nggak gampang cair. Tujuannya tuh tambahin garam. Tambahin garam. Tujuannya itu supaya nggak gampang cair esnya, lama awet. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman, Mas dan Mbak-mbak sekalian. Udah ya? Oke, ini nggak ada yang jawab. Iya, Ibu nggak tahu. Sudah ya.
Sudah. Oke, kalau sudah. Oke, kalau sudah Ibu akhiri responsi pada siang hari ini, nanti apa namanya papan tulis yang tadi Ibu kirim ke PJ-nya ya. Ini juga udah ada ininya juga kan, ada recordnya. Silakan nanti apa aja yang dibutuhkan, apa aja yang harus dipersiapkan, baik bahan, alat, sama literasi-literasi yang mendukung prosedur kalian sudah kalian cari terlebih dahulu sebelum masuk ke praktikum kita nanti. Oke, sekian untuk siang hari ini. Sampai jumpa nanti di jam-jam praktikum kimia farmasi 2-nya. Salam sehat selalu. Dadah. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.